Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, sebelum materi pengajian kita lanjutkan, saya mohon untuk mendoakan dan membacakan surat Al-Fatihah untuk dua teman saya yang baru meninggal dunia. Satu yaitu Kiai Haji Imam Samsuri di Blitar, ya. Kiai Imam Samsuri Blitar meninggal seminggu yang lalu. Yang kedua Kiai Haji Muhammad Sa'an, ini Porong Sidoarjo, ya, juga meninggal 1 minggu yang lalu, ya. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan semua amal-amal saleh dan ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi akhina Kiai Haji Imam Samsuri wa ila ruhi akhina Kiai Haji Muhammad Sa'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fan anhuma. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al qabrahuma raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufarin niran birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Para bapak dan ibu sekalian rahimakumullah, ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat mengikuti sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan pengkajian tentang masalah-masalah agamanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nasi, as-sikhatu wal farahu, ya. Ada dua nikmat yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan manusia, ya. Ada dua nikmat yang kurang diperhatikan oleh kebanyakan manusia. Dianggapnya itu sepele gitu, ya. Satu adalah nikmat
sehat. Yang kedua adalah nikmat nganggur. Nganggur berarti bukan pengangguran, ya. Nganggur karena libur, tidak bekerja, bukan berarti pengangguran, ya. Kalau kita nganggur, libur, ya, seperti kemarin kan ada namanya libur panjang, gitu ya. Jadi orang yang tidak bekerja karena prei itu adalah merupakan nikmat. Kata Nabi, dua nikmat ini banyak tidak diperhatikan oleh orang, padahal dua nikmat ini adalah sangat, ya. Satu nikmat sehat. Sehat ini adalah nikmat yang besar, ya. Setelah nikmat iman, sehat itu. Sekarang orang itu bisa makan enak, merasakan makanan enak itu karena apa? Ya karena sehat. Ya loh. Ya. Orang bisa merasakan makan enak itu karena sehat, ya. Orang bisa tidur enak itu karena sehat, ya. Sehat ini nikmat yang besar. Orang kaya hartanya berlimpah-limpah tapi tidak sehat, ya, tidak ada artinya semua itu, ya. Kalau periksa dokter ke Singapura, ya, ke Jerman, karena uangnya banyak tapi loro, ya, tidak sehat, ya. Seperti kita ini alhamdulillah ya diberi sehat, ya lah. Salat jamaah, bisa ngaji, nikmat, gampang turu. Kadang-kadang masih ngaji sok si lebaran. Karena apa? Karena sehat itu, ya. Ya, kemudian apa? Yang kedua adalah karena nganggur, tidak bekerja karena prei, ya, libur. Ya, seperti orang-orang pensiunan itu, ya, itu kan nikmat, tiap bulan dapat gajian, ya, dapat gajian, tidak bekerja, nganggur. Nikmat. Orang kalau sibuk, ada orang itu super sibuk, nah, itu misalnya istirahat 2 hari itu nikmat sekali. Karena apa? Dia meninggalkan kesibukan, gitu, ya. Ya, jadi marilah kita mensyukuri nikmat Allah dalam keadaan kita sehat, kita libur, tidak sibuk, kita pergunakan, ya, ibadah yang maksimal dan beramal saleh yang maksimal. Seperti kita ngaji seperti begini ini, ya. Ini waktu kan kita setelah sholat subuh daripada pulang, ya, ngubengi alun-alun, ya, kan lebih baik ngaji hanya setengah jam saja, kan, ya. Ini untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak dan ibu sekalian, pada pengajian yang lalu kita masih membicarakan tentang masalah hak sehat, ya, bagi setiap orang, ya. Karena Islam ini memberikan hak sehat kepada setiap orang, maka Islam itu melarang beberapa hal yang bisa menimbulkan orang itu sakit. Nah, ya, banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
ayyashroba fis saqai awil girbati, muttafaqun alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang minuman pada di pancurannya ceret itu ya. Misalnya kan ada ceret begitu kan ya. Kalau minum itu dari ya dari cucuknya ceret itu loh gitu ya. Nah, itu kelihatannya kan sepele ya. Ya, kalau kendi itu misalnya ya, itu jangan minum dari cucuknya kendi itu dilarang oleh Rasulullah. Loh, kenapa kok dilarang? Kalau Rasulullah melarang itu karena ada bahayanya ya. Dan kalau minum diceret itu kan mestinya kan untuk orang, kalau di keluarga ya satu keluarga kan begitu kan ya. Minum moro-moro dicucuk, cucuke cerete dicucuk. Nah, ini kan akan menimbulkan penyakit ya. Dari mulut orang itu akan masuk ke ceret itu sehingga akan menimbulkan orang itu tidak sehat. Loh, gitu ya. Jadi Islam itu adalah agama yang menjadikan setiap orang itu mempunyai hak untuk sehat. Nah, ya, ini. Wa an Anasin radhiyallahu anhu annahu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashrabar rajulu qa'iman. Qala Qatadah fakulna li Anasin fal aklu qala dzalika asyarru au ahbatu. Rasulullah mengatakan, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah melarang kita untuk minum sambil berdiri. Ya. Sampai pernah minum sambil berdiri? Ya, pernah ya? Ya. Itu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyashrobar rasulu iman. Ya. Jadi dilarang oleh Nabi jangan minum sambil berdiri. Ya, ini kalau diselidiki pertama ditinjau dari segi etika. Nah, ya, minum sambil berdiri itu kan tidak etis kan gitu ya. Ya, ya, dari segi etika kurang baik. Kemudian juga ditinjau dari segi ilmu kesehatan kan gitu ya. Ini pasti mengandung sesuatu yang menimbulkan orang itu tidak sehat. Kemudian dia bertanya lagi kepada Anas ya. Fakulna li Anas fal aklu, kalau makan bagaimana? Ya, artinya kalau makan bagaimana? Boleh apa enggak makan sambil berdiri? Loh, itu maksudnya ya. Kala kemudian dijawab oleh Nabi, dzalika asyarru au ahbatu. Kalau makan sambil berdiri itu lebih jelek, begitu ya. Lebih jelek. Kalau minum saja berdiri tidak boleh kok, ya, apalagi makan. Padahal sekarang ini usum, ya, kalau ada acara-acara resepsi kemanten, ya, itu kan acara apa? Standing partai, ya, standing partai, ya. Itu artinya standing partai itu apa? Makan sambil berdiri, lu artinya standing partai ya. Kebanyakan kalau kita ikut
apa namanya itu resep-resep di kemanten itu kan ya, kan sambil berdiri. Ya memang tidak disediakan kursi oleh yang punya. Nah, saya pernah mengikuti acara kemanten ya, itu di Surabaya. Itu yang punya gawe itu seorang kiai ya, dan juga di gedung-gedung yang mewah gitu ya. Ya karena kiai ini juga berpedoman dengan hadis Nabi ini ya. Jadi walaupun di gedung yang mewah tapi disediakan kursi. Nah, kalau undangan itu kan tidak bareng datangnya ya, kan keluar masuk. Tapi ya semua itu kebagian bisa duduk di kursi ya. Saya sempat ngomong-ngomong dengan teman waktu makan. Wah, teman sampean ini betul-betul melaksanakan hadis Rasulullah ini. Kenapa? Tidak ada standing partai ya, tapi makan disediakan kursi. Oh ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak itu mau mengadakan acara resepsi, sebaiknya disediakan kursi ya loh, supaya mereka bisa makan, bisa minum sambil duduk kan gitu ya. Nah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu wahidan kasurbil ba'iri walakin israbu matna wa thulatha wasammu idza syaribtum wahmadu idza rafa'tum. Nabi mengatakan la tasrabu wahidan kasurbil ba'iri, kamu jangan minum sekali teguk seperti minumnya sapi ya, atau kambing ya. Kalau sapi atau kambing atau kuda itu kalau minum bagaimana kan langsung itu mulutnya masuk terus wos sampai habis gitu ya. Nah, kita dianjurkan oleh Nabi kita jangan minum sekali teguk seperti seperti unta, kambing, sapi ya. Tapi apa kata Nabi? Walakin isrobu matna wa thulatha. Tapi minumlah sedikit-sedikit ya. Jadi minum misalnya ya, ini 1 gelas seru ditaruh gitu ya. Seru taruh, seru loh begitu. Ini. Nah, kalau Nabi itu mengatakan begini, ini pasti untuk menjaga kesehatan. Jangan sampai gini. Kalau orang itu minum di gelonggong, ini bisa keselak dan akan bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Loh gitu ya. Nah, ini kita praktekkan. Teko mari tekan sampe gawe langsung sak gelas sak gelekan. Gelek ngos. Ya lah. Ini diantara syarat hak sehat ya, hadis yang mengatakan begini. Wasammu idza syaribtum wahmadu idza antum rafa'tum. Dan bacalah bismillah begitu ya kalau kamu akan makan atau kamu akan minum. Wahmadu idza antum rafa'tum, dan bacalah hamdalah kalau kamu selesai minum. Nah, gitu ya. Ini kan
Ini satu ajaran yang menurut etika yang baik, ya ditinjau dari segi kesehatan juga baik, ya toh? Nah, jadi kalau kita minum Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Ya, sak ngelak-ngelake lah wis. Sak ngelak-ngelake maca bismillah, serup ditaruh, gitu ya. Serup ditaruh sebelah itu. Sekarang kan modelnya minuman itu kan apa? Pakai sedotan. Ya loh. Ya. Ada orang mengatakan mau pakai sedotan itu tidak baik. Karena itu katanya budaya barat. Kalau saya tidak apa-apa, masih sedotan disedot santeke itu kan ya. Disedot, dekek, sedot loh begitu. Kan ya toh? Nah, ini setelah minum selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Sebab kan begini ya. Menurut hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha itu kan Siti Aisyah mengatakan begini. Zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahwalihi wa ahyanihi. Rasulullah itu selalu berzikir, ya. Selalu berzikir, ingat kepada Allah, menyebut asma Allah setiap tingkah dan setiap saat, ya. Jadi Rasulullah itu dalam mengerjakan apa saja itu kan selalu berzikir. Karena itu kan zikir itu kan banyak ya. Baca Al-Quran itu juga zikir, ya. Baca la ilaha illallah zikir. Baca subhanallah zikir. Baca bismillahirrahmanirrahim zikir, ya. Baca alhamdulillah rabbil alamin zikir. Nah, baca sholawat zikir. Berdoa itu juga zikir. Kan orang berdoa, ya, berdoa itu kan minta kepada Allah. Ini berarti orang berdoa itu ingat kepada Allah, zikir. Nah, karena itu maka tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berbagai hal pekerjaan yang kita kerjakan itu Rasulullah memberikan doa-doa masing-masing. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan itu mempunyai nilai ibadah. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum, ya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Atau mau makan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Jadi kalau kita mau makan atau minum, kita baca basmalah, berdoa, apa yang kita makan ini, ya, pekerjaan makan kita ini mempunyai nilai ibadah. Kalau misalnya makannya saja setengah jam, wah, berarti itu sama dengan zikir setengah jam. Loh, itu ya. Lah, misalnya mau tidur misalnya, ya, Bismillahirrahmanirrahim, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, tidur itu kan pekerjaan mubah, boleh ya, sama dengan makan. Tapi kalau diniati ibadah, sebelum tidur itu berzikir, maka tidur itu nilainya adalah sama dengan ibadah. Ya, ya, tapi kalau wayai ngaji ini turu, ya, siji mana kan, ya. Tidur pada waktunya tidur kan, gitu ya. Sampai ada hadis yang mengatakan, ya, apa namanya itu, naumus shaimi ibadatun wasumtuhu tasbihun. Ya, ya. Nah,
tidurnya orang puasa, ya itu adalah ibadah. Ini ada yang mengartikan wah lek ngono turu tok ae wis. Ya. Mari sahur sembahyang subuh turu. Wah. Setelah itu nanti zuhur bangun sholat, mari zuhur turu maneh. Apa kok turu tok? Ya soalnya wong poso iku turune ibadah. Nah itu analisa yang salah Pak ya. Nah, jadi kalau kita mau tidur kita berdoa, maka tidur kita itu nilainya adalah bernilaikan ibadah. Ya loh. Karena itu kan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan apa? Jadi kata Nabi itu kan itu dikatakan bahwa besok di hari kiamat ya kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ya. Itu satu an umrihi fima afnahu la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu nah wa an amalihi fima umila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Jadi besok kita ini akan ditanya oleh Allah tentang 4 hal yang dimintai pertanggung. Satu an umrihi, umur kita nih lah. Umur kita ini akan ditanya oleh Allah. Kon ben pakai umur 70 kon gawe apa ae lho begitu. Ya lah, ditanya. Bab kan begini ya, umur manusia itu kalau qoblal bulugh ya, jadi sebelum balik itu tidak dimintai pertanggungjawaban ya. Kalau misalnya katakan balik itu usia 15 tahun ya, kalau perempuan itu misalnya 12 tahun, maka 15 tahun ini sebelum balik ini tidak dimintai pertanggungjawaban. Kalau misalnya orang itu usianya 65 tahun, nah, maka yang dikatakan usia efektif itu ya 50 tahun. Sebab yang 15 tahun ini belum efektif, nah, itu ya. Nah, yang 50 tahun ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, karena itu di salah satu cara untuk bisa supaya kita nanti bisa mempertanggungjawabkan umur kita ini ya. Bagaimana caranya kita ini selama 24 jam tiap hari ini bisa melaksanakan ibadah, berzikir kepada Allah. Nah, di antara caranya ya begitu tadi, itu kata Imam Al-Ghazali begitu ya. Jadi kalau kita makan, nah gitu ya, kita baca basmalah, kita zikir. Sebab kalau dihitung kan begini ya, bagaimana caranya kita ini 24 jam ini bisa bernilaikan ibadah. Sekarang kalau sholat, ya sholat, kita sholat ini 1 kali setengah jam ini ya, setengah jam. Nah, setengah jam kali 5 hanya berapa? Hanya 2 jam setengah, iya loh. Ya, dah. Kemudian tidur ini berapa jam? Katakan 8 jam ya. Itu menurut teori ilmu kesehatan kan 8 jam. Kalau siangnya sudah 2 jam ya, malamnya 6 jam. Nah, sekarang kalau misalnya 6 jam, 8 jam tiap hari, 8 jam kali 50 tahun berapa? Tidurnya tok itu kalau dihitung
ya, tidurnya tok kalau dihitung itu lebih dari 9 tahun ya, lebih ya. Sedangkan sholatnya hanya berapa? 30 menit kali 5 hanya 2 jam setengah. 2 jam setengah kali 50 tahun hanya berapa itu? Ya hanya 2 tahun punjul. Nah gitu ya. Nah supaya kita bisa mempunyai nilai-nilai ibadah itu ya, jadi kita berzikir kepada Allah, dia berdoa, mau makan berzikir, mau minum berzikir, mau tidur berzikir gitu ya, mau pergi naik kendaraan berzikir, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita naik kendaraan, di atas kendaraan ini berarti kita ini ibadah karena diawali dengan zikir. Kita masuk WC ya, masuk WC itu ya, kalau kita berzikir masuk WC ada nilai ibadah. A'udzubillahi minal hubusi wal khobaisi ya. Jadi karena kita masuk WC berzikir kepada Allah, maka kita di dalam WC itu mempunyai nilai ibadah. Lek ndodoke suwe ya, berarti padha karo ibadahe suwe kan gitu ya. Kumpul dengan istri berzikir ya, sehingga nilainya itu mempunyai nilai ibadah. Jadi kita usahakan untuk bisa mempertanggungjawabkan umur ini dengan cara itu ya, melaksanakan hadis Rasulullah, zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli ahwalihi wa ahya'ihi. Jadi ya, mau apa saja kita berzikir kepada Allah. Nah, kalau masih ada sisa-sisa lowongan waktu, kita pergunakan untuk zikir, membaca Al-Quran, membaca tasbih ya, membaca istighfar, membaca la ilaha illallah, sehingga full 24 jam setiap hari kita mempunyai nilai ibadah. Jangan sampai ada lowongan waktu yang tidak kita gunakan untuk ibadah. Itu tadi caranya begitu ya. Kemudian hadis yang terakhir ini Rasulullah mengatakan begini. An Abi Qatadah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ayyatanaffasa fil ina'i au yunfakha fihi. Rasulullah melarang kalau kita ini minum itu bernafas di dalam tempat minum, apa itu namanya, gelas itu ya. Ya itu tadi ya, seperti sudah satu kali ambekan ono jerone gelas. Jadi itu tadi ya, minum ngos. Nah, itu dilarang. Jadi jangan satu gelonggongan, jangan minum sambil bernafas. Ya. Awujun fakopi atau ditiup. Ya, disebui loh ya. Ngombe kopi, dituangno di lepean, baru disebuli. Itu ya. Nah, kalau orang yang senang merokok, rokok itu biasanya kan gandengannya kopi. Wah, kopi panas dilebokno lepek disebuli. Ya, sebuli dekek rokokan. Wah. Begitu ya orang yang rokok. Nah, itu enggak boleh. Jadi kita ini kalau misalnya apa, makan gedang goreng panas gitu ya, ini biarkan aja dingin. Nasi juga begitu, kalau nasi panas biarkan dingin, jangan disebuli ya. Gedang goreng panas disebul, dimplok. Nah, ono sing dimplok dhisik terus disebul kari. Nah, ini
dilarang oleh Rasulullah tidak boleh. Itu semuanya itu adalah dalam rangka hak asasi manusia. Ya, setiap manusia itu punya hak sehat, sehingga Islam ini melarang beberapa hal yang sekiranya bisa menimbulkan orang itu tidak sehat. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan ada manfaatnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.